yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa bala musibah banyak tumpah saudara sekalian? Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Dan adapun musibah yang menimpa kepada kalian, itu semua atas ulah tangan-tangan kalian. Tangan siapa yang mengundang murka Allah? Tangan siapa yang mengundang balak dan musibah? Tangan siapa yang mengundang daripada malapetaka? Tidak ada yang lain. Tangan para pejabat yang boleh, tangan pemimpin-pemimpin yang boleh, tangan penguasa-penguasa yang boleh, tangan aparat yang khianat, tangan ulama yang jual ayat, tangan daripada masyarakat ahli maksiat. Itu yang membuat murka Allah tertumpah, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi. Tidak bisa dinafikan, saudara-saudara sekalian. Tidak bisa dinafikan, tidak bisa kita menepis, tidak bisa kita mengelak. Betul, masih banyak pemimpin yang zalim sehingga Allah tumpahkan balak dan musibah, saudara. Banyak aparat yang khianat, dia punya pangkat, dia punya seragam, tapi dia jadikan untuk menangkap para ulama, saudara sekalian. Sehingga itu yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak bisa dinafikan, masih juga banyak para ulama kesalahan-kesalahannya. Banyak ulama yang suka jualan ayat untuk kepentingan pribadi, saudara sekalian. Banyak ulama-ulama yang mempermainkan hukum-hukum Allah, sehingga Allah murka kepada mereka, para ulama-ulama usul. Dan tidak dinafikan juga, masih banyak tangan masyarakat ahli maksiat yang didiamkan, saudara. Tangan mereka yang suka judi, yang suka sabung ayam, yang suka minum-minuman keras, yang suka main perempuan, itu tangan mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana caranya untuk lepas daripada musibah? Caranya adalah tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tobat kepada Allah. Pejabatnya dari tingkat RT sampai presiden, tobat kepada Allah. Tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tobat adalah jalan keluar dan solusi yang terbaik untuk supaya memberikan kedamaian dalam diri kita dan juga daripada negara kita, saudara sekalian. Tidak ada jalan yang lain. Tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi pejabat, jadilah pejabat yang manfaat buat rakyatnya. Boleh jadi aparat, jadilah aparat menegak hukum yang betul-betul menegakkan hukum yang baik, saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi, kita cintai, dari segenap para asatid, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh-tokoh masyarakat, para muallim, para mudaris, para tuan-tuan guru, yang insya Allah kehadiran mereka membawa rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus dari para habaib, para abnai Rasulullah, para anak cucu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dari para hadirin hadirat, para pecinta Sayyiduna Muhammad, para perindu Sayyiduna Muhammad, para umat Sayyiduna Muhammad, para pejuang Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang malam ini kita semua berkumpul untuk Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah, yang punya dosa, dosanya diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, malam ini di dalam malam yang agung, di dalam bulan yang agung, di dalam perkumpulan yang agung, yang mana saat ini kita berada di dalam bulan Rajab al-Mukarram wal Mu'azzam. Rajab daripada Rajabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Nabi menyatakan di dalam sabdanya, Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulannya Rasulullah, dan Ramadan adalah bulan kebanggaan umat Sayyiduna Muhammad. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, ada apa dengan bulan Rajab? Kenapa Rajab dipilih oleh Allah menjadi bulan kebanggaan Allah? Jawabannya karena di dalam bulan Rajab ada pertemuan antara Allah dengan Sayyiduna Muhammad. Ada pertemuan antara Khalik dengan makhluk. Ada pertemuan antara kekasih dengan sang kekasih. Dan ada apa dengan bulan Sya'ban? Kenapa Sya'ban dipilih menjadi bulan baginda Rasulullah?
Bukankah Nabi lahir dan wafat di dalam bulan Rabiul Awal? Ada apa dengan bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban dipilih oleh Nabi menjadi bulan kebanggaannya, karena di dalam bulan Sya'ban Allah menurunkan ayat sebagaimana menjadi pujian untuk Sayyiduna Muhammad. Ayat tersebut adalah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi. Sehingga perintah bersalawat ayatnya diturunkan oleh Allah di dalam bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban dipilih menjadi bulan kebanggaan Sayyiduna Muhammad, dan bulan Ramadan menjadi bulan kebanggaan kita. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan Allah memanjakan kita umat Sayyiduna Muhammad. Segala macam bentuk amalan ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga amalan-amalan sunnah yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan dicatat pahalanya seperti kita mengerjakan kewajiban. Dan bila mana kita mengerjakan kewajiban, maka dilipat gandakan oleh Allah dari 70 kali lipat sampai 700 kali lipat. Begitulah Allah Ta'ala memanjakan umat Sayyiduna Muhammad. Namun saudara dimuliakan oleh Allah, di dalam bulan Rajab, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat Sayyiduna Muhammad, meninggikan martabat Sayyiduna Muhammad, terjadi daripada perjalanan yang agung Isra wal Mi'raj Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan yang hanya dilakukan oleh satu makhluk, yaitu Sayyiduna Muhammad. Di dalam Isra dan Mi'raj dua perjalanan yang berbeda. Isra, perjalanan lintas masjid dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj, perjalanan lintas dimensi, lintas alam, dari dunia hingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam perjalanan agung ini banyak kisah-kisah menarik, namun ada beberapa yang harus kita sampaikan. Di dalam perjalanan Isra, Nabi mengendarakan daripada burak, yaitu kendaraan baginda Rasulullah. Apa itu burak? Burak adalah salah satu hewan yang hidup di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana lebih tinggi dari keledai, lebih rendah dari kuda. Itu namanya burak. Sekali melangkah sejauh pandangan mata. Malaikat Jibril dipanggil oleh Allah, wahai Jibril, masuklah kamu ke dalam surga, pilihkan burak terbaik untuk kekasihku Muhammad. Maka masuk malaikat Jibril ke dalam surga. Ternyata didapati ada 60.000 burak di dalam surga, dan setiap burak di keningnya, di kepalanya ada tulisan Muhammadur Rasulullah. Ada satu burak yang mencuri perhatian. Ini burak beda dari yang lain. Kalau yang lain sehat, keker, luar biasa. Namun ada satu burak yang mencuri perhatian, berbeda dengan yang lain. Burak ini lemah, lemas, kurus, tak berdaya. Kemudian dihampiri oleh malaikat Jibril, wahai burak, apa yang menimpamu? Kemudian akhirnya burak ini mengatakan, wahai Jibril, apakah kau tak melihat apa yang tertera di atas kepala kami? Maka malaikat Jibril mengatakan, ya, aku melihat ada tulisan Muhammadur Rasulullah. Maka burak ini mengatakan, demi Allah, semenjak 40.000 tahun yang lalu aku telah mengenal siapa Muhammadur Rasulullah. Semenjak 40.000 tahun yang lalu aku telah cinta dan rindu kepada Muhammadur Rasulullah. Semenjak 40.000 tahun yang lalu aku memikirkan bagaimana cara berjumpa dengan Muhammadur Rasulullah, sehingga aku tidak makan, aku tidak minum. Kenikmatan di dalam surga tidak ada artinya bagiku. Hanya satu yang ada dalam benakku dan pikiranku, bagaimana cara bertemu dengan Muhammadur Rasulullah. Burak rela tidak makan, rela tidak minum, hanya untuk berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad. Burak berkorban buat Nabi, burak berjuang untuk Rasulullah, untuk bisa berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengapa kita yang saat ini mengaku umat Nabi tidak mau berjuang untuk baginda Nabi Muhammad? Saudara yang dimuliakan oleh Allah, burak yang ada di dalam surga memilih untuk keluar dari surga hanya untuk menemui Muhammadur Rasulullah. Ayo kita semua usaha untuk bisa masuk ke dalam surga bersama Muhammadur Rasulullah. Amin. Lihat, burak berkorban dan berjuang untuk dapat bertemu dengan Muhammadur Rasulullah. Maka kewajiban kita sebagai umat, ayo teruskan perjuangan kita, berkorban untuk Nabi, sehingga insya Allah satu waktu kita dipertemukan oleh baginda Nabi Muhammad. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah, seekor burak
menunjukkan cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Kenikmatan surga tak ada artinya baginya. Yang nikmat dalam dirinya adalah pertemuan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang mengaku umat Nabi Muhammad, apa yang telah kita perjuangkan untuk Nabi, apa yang kita korbankan untuk Nabi. Ngaku cinta sama Nabi, ngaku rindu sama Nabi, ngaku umatnya Nabi, tapi diajak sholat susah, saudara. Diajak ngaji susah, diajak dekat sama ulama susah, diajak baca Quran susah. Sekali minta doa sama Allah Ta'ala, minta masuk surga, surga dari mana? Kamu sholat tak mau, kamu ngaji tak mau, kamu ulama kau musuhi, sehingga tidak ada tempat dalam surga untuk mereka para pembenci, para ulama-ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, ngaku umat Nabi tapi diajak ngaji susah, saudara sekalian. Ngaku umat Rasulullah tapi pacaran jalan terus, saudara. Ngaku umat Nabi tapi ikut konser dangdut, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi. Katanya umat Nabi, katanya cinta sama Nabi, tapi kalau misalnya acara pengajian, acara maulid, acara daripada Isra wal Mi'raj, kalau hujan sedikit dia bubar, saudara. Tapi kalau acara konser, mau hujan terus model kayak apa dia nggak bakal bubar. Innalillahi wa inna ilaihi. Acara maulid, tempat tidak memadai, kita mesti duduk di lantai, duduk di tanah. Apa yang terjadi? Takut kotor pakaiannya, saudara. Tapi kalau acara-acara konser di luar, becek model apa kita nggak takut kotor. Innalillahi wa inna ilaihi. Innalillahi wa inna ilaihi. Masya Allah. Maka ada sebab itu, ayo perbaikin. Cinta ini butuh bukti. Kalau cuma sekedar ngomong semua orang bisa, saudara sekalian. Harus buktikan kau cinta sama Nabi, berjuang buat Nabi, cinta sama Rasulullah, cintai keluarga Nabi, sehingga kau akan menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih-lebih saat ini banyak bala dan musibah tumpah ruah menghantam kita punya negeri, saudara. Gempa di mana-mana, tsunami di mana-mana, beres itu semua, banjir di mana-mana, beres itu semua, sekarang corona ada di mana-mana, mencekam kita punya negeri. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Semua panik, saudara sekalian. Innalillahi wa inna ilaihi. Satu sama lain saling ingetin, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa bersihin, jangan lupa pakai ini, pakai itu supaya bersih, tidak ada kuman dan lain sebagainya. Pernah nggak kalian semua mengingatkan satu sama lain? Jangan lupa wudhu, jangan lupa sholat, jangan lupa ngaji, jangan lupa baca Al-Quran, jangan lupa wirid dan lain sebagainya. Pernahkah kita mengingatkan hal demikian? Kau takut dengan corona, tapi kau tak takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau takut dengan penyakit, tapi kau tak takut dengan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innalillahi wa inna ilaihi. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa bala musibah banyak tumpah, saudara sekalian? Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan adapun musibah yang menimpa kepada kalian, itu semua atas ulah tangan-tangan kalian. Tangan siapa yang mengundang murka Allah? Tangan siapa yang mengundang bala dan musibah? Tangan siapa yang mengundang daripada malapetaka? Tidak ada yang lain. Tangan para pejabat yang boleh, tangan pemimpin-pemimpin yang boleh, tangan penguasa-penguasa yang boleh, tangan aparat yang khianat, tangan ulama yang jual ayat, tangan daripada masyarakat ahli maksiat. Itu yang membuat murka Allah tumpah, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi. Tidak bisa dinafikan, saudara-saudara sekalian. Tidak bisa dinafikan, tidak bisa kita menepis, tidak bisa kita mengelak. Betul, masih banyak pemimpin yang zalim sehingga Allah tumpahkan bala dan musibah, saudara. Banyak aparat yang khianat, dia punya pangkat, dia punya seragam, tapi dia jadikan untuk menangkap para ulama, saudara sekalian. Sehingga itu yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak bisa dinafikan, masih juga banyak para ulama kesalahan-kesalahannya. Banyak ulama yang suka jualan ayat untuk kepentingan pribadi, saudara sekalian. Banyak ulama-ulama yang mempermainkan hukum-hukum Allah, sehingga Allah murka kepada mereka, para ulama-ulama usul. Dan tidak dinafikan juga, masih banyak tangan masyarakat ahli maksiat yang didiamkan, saudara. Tangan mereka yang suka judi, yang suka sabung ayam, yang suka minum-minuman keras, yang suka main perempuan, itu tangan mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana caranya untuk lepas daripada musibah? Caranya adalah tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tobat kepada Allah. Pejabatnya dari tingkat RT sampai presiden, tobat kepada Allah. Tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tobat adalah jalan keluar dan solusi yang terbaik untuk supaya memberikan kedamaian dalam diri kita dan juga daripada negara kita, saudara sekalian. Tidak ada jalan yang lain. Tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi pejabat, jadilah pejabat yang manfaat buat rakyatnya. Boleh jadi aparat, jadilah aparat menegak hukum yang betul-betul menegakkan hukum yang baik, saudara sekalian. Bagaimana kita punya negeri ini nggak dikirim bala? Bagaimana negeri kita nggak dikirim musibah? Lihat, wakil presiden dinista, dihina, penghina presiden, penghina wakil presiden, ditangkap dengan cepat, saudara. Tapi penghina Nabi sampai detik ini tidak ada yang ditangkap, saudara sekalian. Inna lillahi wa inna ilaihi. Wakil presiden dan juga presiden, semua raja yang ada sama Nabi Muhammad mana lebih mulia, saudara? Mana lebih mulia? Mana lebih mulia? Presiden sama Nabi mana lebih mulia? Mana yang mulia? Rasulullah, manusia paling mulia. Semua raja, semua presiden, semua petinggi, kedudukannya dijadikan satu. Tidak ada apa-apanya dengan baginda Nabi Muhammad. Jangan lagi dirinya Rasulullah. Sendal Nabi jauh lebih mulia dari presiden manapun, saudara. Sendalnya Rasulullah jauh lebih mulia dari petinggi manapun, dari penguasa manapun, dari raja manapun, saudara. Tidak ada satupun manusia yang pernah berjumpa dengan Allah dengan jasad dan roh serta sendal-sendalnya, hanya baginda Nabi Muhammad. Masya Allah, penghina wakil presiden ditangkap. Mana penghina Nabi? Gak ada yang ditangkap, saudara. Gak kuntilanaknya, gak genderuwonya, dua-duanya gak ditangkap. Bagaimana Allah gak murka? Kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dinista. Diam, saudara sekalian. Hukum diperjualbelikan ada di negeri kita. Kalau maling ayam ditangkap, tapi koruptor gak ditangkap-tangkap, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi. Masya Allah. Saudara-saudara sekalian, begitulah keadaan. Ketika Rasulullah dihina, ketika Rasulullah dinista, tidak ada keadilan. Allah Ta'ala akhirnya yang turun tangan, saudara. Bala dan musibah itu menjadi pelajaran buat kita semua. Saya sudah bilang dari zaman dulu, saudara. Saya bilang dari zaman-zaman pemilihan yang lalu dan lain sebagainya, saudara. Kalau pemimpin-pemimpin zalim masih punya kursi, nanti akhirnya apa? Balak musibah akan tumpah. Balak musibah tumpah, dia tidak memperbaiki diri, akan ada balak yang lebih besar lagi. Sekarang corona masuk, gak tobat juga, besok lebih besar dari corona bakal menimpa kita punya negeri, saudara sekalian. Inna lillahi wa inna ilaihi. Maka oleh sebab itu, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo kita semua beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan semakin mencekam, saudara sekalian. Namun perlu diketahui baik-baik, corona sangat menakutkan dan luar biasa, saudara. Corona luar biasa, menakutkan. Ini virus bukan virus main-main, saudara. Ini memang balak dari Allah Ta'ala. Ini betul-betul siksa dari Allah Ta'ala. Masya Allah, bagaimana tidak menakutkan, saudara. Dengan salaman bisa tertular, saudara. Kalau sudah tertular, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, Anda tahu korban-korban corona yang mati gara-gara corona itu diapain? Itu mayat dibungkus sama plastik, saudara. Gak boleh kayak biasa, gak boleh ditemuin, gak boleh dilihat, saudara. Gak boleh dipegang, tidak boleh dekat jaraknya. Kenapa? Bisa menyebar virusnya. Matinya saja bisa membawa virus, saudara sekalian. Begitu luar biasa. Masya Allah. Lihat, bila mana ada keluarga kita yang kena corona, kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa menciumnya, kita nggak bisa mencium jenazahnya. Biasanya kalau ada yang meninggal di antara kita, kita cium keningnya untuk menjadi penghormatan. Kemudian masuk ke liang lahat, kita akan apakan? Kita akan buka daripada kain kafannya, kita tempelkan pipinya ke tanah, kemudian kita azankan dan kita qomatkan, saudara. Tapi kalau kena corona itu semua tidak bisa, saudara sekalian. Begitu mengenaskan dan lain sebagainya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini bukan hal yang sepele. Ini hal yang luar biasa. Ini begitu mencekam, saudara sekalian. Yang mana korbannya semakin hari semakin meningkat, ada di mana-mana. Maka oleh sebab itu, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo tobat kepada Allah. Tobat kepada Allah, itu jalan yang terbaik buat kita. Namun catat baik-baik, saudara. Berbagai macam balak dan musibah tumpah. Dan saat ini corona menerjang Indonesia dengan sedemikian rupa. Anda tahu, masih ada lagi satu kesalahan penting, saudara sekalian, yang harus kita pahami baik-baik, yang harus para pemimpin dan pejabat memahami baik-baik, saudara sekalian. Seorang ulama ahlul asrar mengatakan, ahlul baiti ruslimatuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Sesungguhnya keluarga Nabi Muhammad, sesungguhnya anak cucu Sayyiduna Muhammad, sesungguhnya para habaib, mereka disucikan oleh Allah. Nasnya diabadikan di dalam Al-Quran. Mereka disucikan oleh Allah.
Ahlul Bait Ruslimat Duhuri, keluarga Nabi itu para habaib disucikan oleh Allah, nasnya diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian apa? Hum amanul ardi fadzakiri. Ini yang harus kita pahami baik-baik. Mereka para habaib, mereka adalah alasan yang membawa daripada kedamaian. Adanya para habaib yang membuat Allah memberikan keamanan kepada seluruh penduduk alam semesta. Adanya para habaib ini, saudara, untung kita ada habaib di kampung kita, di negeri kita, di negara kita. Dengan adanya para habaib membawa keamanan kepada seluruh penduduk alam semesta. Sehingga Al-Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi, seorang wali min auliyaillah di kota Surabaya, kutub, presidennya kutub, rajanya kutub di zaman beliau. Anda tahu, beliau kalau diundang sama orang, Habib saya pengen ngundang acara di kampung saya. Oh gitu, iya. Kapan? Misalnya lusa Habib. Baik. Ada Habib yang tinggal di sana? Nggak ada Habib. Ada Habib yang pernah lewat di sana, singgah di sana? Ada. Saya mau datang. Tadi kalau misalnya datang orang, ditanya sama beliau, ada Habib di kampung kamu? Nggak ada. Habib pernah singgah di kampung kamu? Nggak ada juga. Oh saya nggak mau, itu kampung bawa sial pasti. Lihat, mereka orang-orang wali, orang-orang soleh. Nggak ada habaib di kampung, bisa bawa sial, saudara. Maka oleh sebab itu, kalau Allah kirimin habaib di kampung kamu kita, jaga baik-baik, saudara. Kenapa? Mereka anak cucu Sayyiduna Muhammad. Mereka yang membawa keamanan, saudara sekalian. Kenapa? Karena dalam tubuh mereka ada darah suci Sayyiduna Muhammad. Artinya apa dalam kisah ini, saudara? Corona datang, musibah-musibah datang, tiada lain dan tiada bukan, saudara. Pasti kesalahan ini ada kaitannya. Apa kaitannya? Karena Habib Rizik tidak boleh kembali ke tanah air. Allah Ta'ala murka dan Allah kirimkan corona ke Indonesia, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi. Habib Rizik tidak boleh kembali, saudara. Habib Rizik tidak boleh balik ke negaranya, saudara. Allah Ta'ala murka, dikirimin corona. Begitu zalimnya penguasa kepada beliau, begitu jahatnya pemimpin-pemimpin kepada beliau, Allah Ta'ala tidak tinggal diam, saudara sekalian. Dikirimkan balak demi balak, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gempa di mana-mana, longsor di mana-mana, banjir di mana-mana. Akhirnya corona menghantam kita punya negeri, saudara sekalian. Ini juga tidak bisa dinafikan. Ada kaitan dengan Habib Rizik, saudara sekalian. Beliau nggak ada salah, kenapa beliau nggak boleh kembali ke tanah air, saudara? Beliau bukan koruptor, kenapa beliau nggak boleh kembali ke tanah air? Beliau bukan rampok uang rakyat, kenapa beliau tidak boleh ke tanah air, saudara? Itu yang namanya turis-turis dari negeri komunis boleh masuk negara Indonesia. Kenapa Habib Rizik gak boleh, saudara? Inna lillahi wa inna ilaihi. Sehingga itu juga bisa jadi penyebab terjadinya yang namanya balak dan musibah. Sehingga saudara-saudara sekalian, yang perlu diingatkan, bagaimana sih caranya supaya balak dan musibah ini keluar dari kita punya negeri? Caranya gampang, saudara sekalian. Bagaimana? Allah Ta'ala memberikan resep, dua cara untuk menolak balak. Dengarkan baik-baik, amalkan baik-baik. Kalau pengen selamat, pengen betul-betul dikasih penyelamatan oleh Allah, dua ini lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Allah menyatakan dalam surat Al-Anfal ayat 33, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah menyatakan di dalam firman-Nya, bagaimana mungkin aku Allah menurunkan bala, bencana, musibah, wabah, penyakit, sementara masyarakat dan umat menghidupkan syariat baginda Nabi Muhammad. Ketika syariat Nabi dihidupkan, insya Allah balak disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, bagaimana mungkin aku Allah tega menurunkan bala musibah kepada satu negeri yang mana penduduknya pandai dan gemar beristighfar kepadaku. Sehingga dua cara untuk menghilangkan balak dan musibah. Yang pertama, hidupkan syariat baginda Nabi Muhammad. Yang kedua, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, untuk para wanita, jangan malu dengan jilbabnya, jangan malu dengan syar'inya, jangan malu dengan cadarnya, karena itu syariat baginda Nabi Muhammad. Itu ajaran Sayyiduna Muhammad. Jangan, perempuan-perempuan muslimah nggak boleh malu sama jilbabnya, nggak boleh malu sama cadarnya, nggak boleh malu sama syar'inya. Yang harusnya malu, tuh, perempuan yang suka pamer aurat di pinggir jalan, mereka yang harusnya malu, saudara sekalian. Aku umat Nabi tapi pamer aurat, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi. Begitu juga yang laki-laki, jangan malu dengan kopiahnya, jangan malu dengan baju kokoknya, jangan malu dengan gamisnya, jangan malu dengan sorbannya, jangan malu dengan jaket majelisnya. Jangan, yang harusnya malu mereka yang ngaku umat Nabi tapi gak bisa ngaji Al-Quran, ngaku umat Nabi tapi gak bisa sholawatan, ngaku umat Nabi tapi gak suka ngerjain
sekalian. Jangan bangga kamu anak muda bisa menyanyikan lagu, kamu bisa nggak sholawatan puji baginda Nabi Muhammad? Jangan bangga kamu punya yang namanya pakaian style, bajunya sobek-sobek, celana sobek-sobek, bisa nggak kamu nutup aurat pakai gamis, saudara? Jangan bangga kamu bisa memuji perempuan, bisa nggak kamu memuji Sayyiduna Muhammad? Jangan bangga bisa main gitar, jangan bangga bisa main drum, bisa nggak main hadrah puji Sayyiduna Muhammad? Bukan kebanggaan itu semua, bukan main gitar, bukan kebanggaan. Kenapa? Karena itu bukan daripada ajaran Sayyiduna Muhammad. Maka oleh sebab itu saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang waktunya kita kembali dalam syariat Sayyiduna Muhammad. Salatnya ditegakkan saudara sekalian. Ayo hidupkan. Ini Rajab ini oleh-oleh daripada Isra Mi'raj itu salat. Hati-hati dengan salat saudara. Jangan diremehkan. Nabi bilang apa? Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara. Siapa orang yang meninggalkan salat secara terang-terangan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, maka dia dihukumi murtad dari agama, saudara. Kalimat qad kalau masuk kepada fi'il madhi artinya ditahqiq dalam ilmu nahwu. Apa artinya ditahqiq? Sungguh-sungguh atau benar-benar. Artinya apa? Qad kafara. Sungguh-sungguh benar-benar itu orang telah menjadi kafir karena meninggalkan sholat secara sengaja, saudara. Sholat yang tidak sengaja kita tinggal itu harus digodok dan wajib digodok. Sehingga Nabi mengatakan siapa orang yang mereka meninggalkan sholat secara tidak sengaja, kemudian dia belum godok sholatnya, belum bayar sholatnya, maka kelak di hari kiamat itu orang akan ada tulisan di kepalanya. Apa tulisannya? Hadza kharijun min rahmatillah. Ini orang keluar dari rahmat Allah. Fa'ana bari'u minhu, maka aku Nabi Muhammad lepas tangan dari dia. Dia haram dapat rahmat dan dia haram dapat syafaat. Kemudian kunci surga hanya ada dua, rahmat dan syafaat. Kalau rahmat dan syafaat diharamkan kepada mereka orang yang ninggalin sholat, bagaimana mereka ingin bisa masuk ke dalam surga? Kalau orang mabuk, saudara, masih bisa ada kemungkinan dia masuk surga semasa dia menjalankan ibadah sholat dengan baik, saudara. Semasi sholatnya baik, dia mabuk, dia judi dan lain sebagainya, melakukan dosa-dosa, dia tobat, dia masuk ke dalam surga, saudara. Tapi kalau sudah orang itu meninggalkan sholat, hati-hati saudara sekalian, dia tidak godok, dia tidak bayar, dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Maka oleh sebab itu perhatikan sholat baik-baik, karena ini bulan Rajab. Maka oleh sebab itu Nabi Allah Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, Inna sholata tanha anil fakhsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah kekejian dan kemungkaran menimpa kepada kita. Insya Allah corona akan jauh bila mana kita mengerjakan sholat dengan baik, saudara. Insya Allah penyakit akan jauh ketika kita meninggikan syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Insya Allah semua wabah akan dijauhkan oleh Allah ketika kita tenggelam di dalam istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu saudara dimuliakan oleh Allah, ayo semuanya dalam masa-masa ini banyakin istighfar. Sebagaimana Nabi mengajarkan istighfar Rajabiyah, istighfar di dalam bulan Rajab sesuai ajaran Nabi, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ini dibaca setiap habis sholat 70 kali paling sedikit, lebih banyak lebih baik. Kemudian juga saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak doa-doa di dalam bulan Rajab, karena ini bulan agung, bulan mulia. Sehingga insya Allah mudah-mudahan ada di antara kita yang doanya diijabah. Insya Allah mudah-mudahan Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik lagi. Dan harapan kita mudah-mudahan Habib Rizik bisa kembali ke tanah air dengan selamat dan sehat walafiat. Juga harapan kita mudah-mudahan Habib Bahar juga bisa cepat bebas dan bisa berkunjung ke kampung-kampung kita. Insyaallah mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ada himbauan. Himbauannya ini saudara, ayo sama-sama daripada acara ini, selesai acara ini kita harus lockdown. Apa sih itu lockdown? Lockdown itu mengisolasi diri. Jangan banyak keluar dari rumah. Mulai sekarang kondisi macam seperti ini, selesai acara ini, Anda semua apa? Anda semua diam diri di rumah, jangan kemana-mana dulu, saudara. Jangan kemana-mana dulu di beberapa waktu ini. Ya, isi hari-harimu di dalam isolasi, isi hari-harimu di dalam rumah-rumahmu dengan membaca Al-Quran, istighfar, kemudian hidupkan syariat Nabi. Kemudian banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya virus-virus ini dikembaliin lagi nanti ke negaranya, saudara. Ini virus corona ini datangnya dari negara mana, saudara? Negara mana? Cina. Saya kira ini negara ini cuman ekspor barang-barang doang. Saya kira cuman ada HP-nya doang, HP Cina. Sampai virus diekspor juga kemari, saudara.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kembali lagi ke negaranya, saudara. Biar udah virus-virus balik aja ke Cina aja dah, jangan ke sini. Bukan tempatnya di sini, betul? Maka oleh sebab itu, ayo isi hari-hari kita di rumah-rumah kita. Jangan kemana-mana dulu sampai waktu yang akan ditentukan nanti oleh para ulama kita dan juga para pemerintah. Untuk apa? Kepentingan kita sendiri. Banyak di rumah, isi dengan kajian, isi dengan mengaji, isi dengan baca Quran, isi dengan ibadah, isi dengan sesuatu yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insyaallah mudah-mudahan dengan ibadah kita di rumah-rumah kita akan membawa keberkahan buat Indonesia. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Nanti saudara, kalau misalnya sudah keadaan aman terkendali, kalau keadaannya sudah baik, keadaannya sudah bagus, sembari kita akan menyambut bulan Ramadan, ya, keadaan sudah baik, saya umumkan di tempat ini juga, alhamdulillah saya memiliki pondok pesantren. Santri yang ada saat ini sudah 60 santri. Kapasitas di pondok pesantren saya ini bisa menampung sekitar 300 santri. Sehingga saya umumkan setiap ceramah, saya umumkan bagi yang ingin pesantren di pondok pesantren kita yang ada di Bekasi, kampung kalian. Nama pondoknya Sunia Salafiyah Al-Khairiyah. Namun pondok ini masih khusus laki-laki. Dari usia 12 tahun atau lulus SD silakan saja ke Bekasi, karena pondok ini khusus untuk laki-laki. Nah, bagi yang ingin pesantren silakan datang ke sana. Dan pesantren ini tidak dipungut biaya sama sekali, gratis total, saudara. Santri saat ini yang ada di pondok, alhamdulillah dalam keadaan aman, dalam keadaan sehat walafiat. Mereka semua tetap masih dalam keadaan seperti biasanya, mengkaji ilmu agama Allah dan juga ibadah sesuai aturan, saudara sekalian. Ya, jadi jangan khawatir, pondok pesantren kita masih buka. Namun untuk saat ini pondok kita lockdown sejenak, kita tutup, kita kunci sejenak. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau pesantren, nanti habis lebaran saja datangnya, saudara. Kalau sudah aman, sudah baik, bawa anak-anaknya di pondok pesantren kita. Jangan bangga punya anak sarjana hukum. Bisa jadi apa? Dia sarjana hukum, ilmunya nggak ada. Akhirnya apa? Tukang tipu dia. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Mempermainkan hukum. Jangan bangga jadi punya anak sarjana ekonomi, nggak punya ilmu agama, nggak punya dasar. Akhirnya apa? Jadi sarjana ekonomi, jadi koruptor, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi. Allahumma mudah-mudahan anak kita jadi sarjana hukum dan anak kita tahu hukum syariat sehingga mereka akan berjuang buat Allah dan Rasul. Dan mudah-mudahan anak-anak kita jadi sarjana ekonomi namun ada hukum syariat sehingga mereka akan bisa memerangi keribaan riba yang ada di dalam perekonomian negeri, saudara sekalian. Penting di dalam dasar supaya kita kenal dengan Allah dan Rasul. Maka oleh sebab itu sebelum terlambat, ayo jadikan anak-anak kita sebagai orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Bawa anak-anak kita nanti habis lebaran, silakan dibawa saja ke pondok pesantren kita. Pondok ini gratis total, tidak dipungut biaya sama sekali, bahkan kita kasih makan 3 kali sehari. Untuk apa tujuannya? Supaya banyak ulama-ulama yang ikhlas, yang siap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga saudara dimuliakan oleh Allah, ayo sama-sama kita gelorakan sholawat daripada sholawat badar di tempat ini. Untuk apa? Untuk menuangkan kerinduan kita kepada Habib Rizik, saudara. Dengan insyaallah mudah-mudahan kita tawasul. Ulama kita mengatakan siapa orang yang bertawasul dengan ahli badar di dalam sholawat badar, siapa orang yang tawasul kepada mereka, yang punya hajat, semua hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita minta penjagaan, mudah-mudahan keluarga kita dijaga oleh Allah dan negeri kita pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Dan kita lanjutkan dengan mars prajurit pembela Rasulullah untuk memberikan semangat kepada Habib Bahar. Insyaallah mudah-mudahan keseluruhannya akan menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga saya meminta kepada segenap Laskar Front Pembela Islam, malam ini juga kita akan galang dana untuk pondok pesantren. Untuk persiapan Ramadan kita juga ada buka bersama santri dan juga masyarakat. Yang ingin menyumbang silahkan saja. Ingat saudara, yang bisa nyumbang bukan orang yang punya uang, yang bisa nyumbang orang yang punya kemauan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Banyak orang kaya, tapi kalau melihat anak muda panitia bawa proposal maulid, pura-pura sakit, saudara. Pura-pura meriang, nggak mau nyumbang. Bukan karena mereka nggak mau nyumbang, Allah Ta'ala nggak terima uang haram mereka, saudara. Sehingga mereka nggak dikasih pilihan sama Allah, tapi jadilah orang-orang pilihan. Yang mana apa? Ingat, 500, 2000, 5000 yang kita sumbangkan itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, cara menolak bala
selain dengan istighfar, dengan menegakkan syariat, yang mana Nabi mengajarkan cara menolak bala, wabah dan lain sebagainya, dengan bersedekah, berinfak, itu juga salah satu cara untuk menolak bala dan musibah. Maka mudah-mudahan kita di sini buang bala, mudah-mudahan uang infak kita, sedekah kita semuanya dijadikan pemberat daripada pahala-pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mizan tempat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan uang itu akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi kita orang-orang yang pantas untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. 5.000, 2.000 nggak jadi kita nggak buat kita miskin saudara, tapi insyaallah mudah-mudahan uang itu akan membuat kita barokah dunia sampai akhirat. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah taala ridho kepada kita semua. Kepada segenap laskar dipersiapkan untuk bisa penggalangan dana. Insyaallah mudah-mudahan Allah taala kasih ridho buat kita semua. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Siap keluarkan suara untuk sholawat? Siap keluarkan suara untuk sholawat? Betul? Betul? Semuanya keluarkan suaranya. Salatullah, salamullah, Rasulillah, salatullah, Allah Allah ala Yasin. Lebih kompak lagi semua. Salatullah, salatullah, salamullah ala Yasin. Semuanya angkat tangannya. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Allah Allah tawassalna bi bismillah
rindu dengan nasihat beliau ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, berkahi kampung kami ya Allah, lindungi kampung kami ya Allah, ridhoi masyarakat kampung kami ya Allah. Ya Rabb, hidupkan kami dengan kalimat la ilaha illallah, wafatkan kami dengan kalimat la ilaha illallah, bangkitkan kami bersama membawa kalimat la ilaha illallah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, kabulkan hajat dan harapan kami ya Allah, hajat dunia sampai hajat akhirat. Allah mandur ilaina bi amil qadir fi hadal ijtima. Allahumma anzur ilaina bi ainaka rahmah wa la tanzur alaina bi ainaka al-adab. Ya Rabb, pandang kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah, pandang kami dengan pandangan keberkahan-Mu ya Allah. Ya Allah, prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Musuh tidak mata, lawan dia sampai berdarah, untuk agama dan negara tercinta, kematian muraganya. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus mereka dengan mata, takkan mundur walau satu langkah. Allah Allah, takkan mundur walau satu langkah. Allah Allah, wahai para pemudi-pemuda, kibarkan panji Al-Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari syahid di jalan Allah. Maju, jangan menyerah, berjalan, jadi saksi di sisi Allah. Mati syahid adalah hari raya, mati syahid adalah hari raya. Allah Allah, mati syahid adalah hari raya. Wahai para pejuang agama, bangkitlah. Wahai para singa-singa Allah, bangunlah. Musuh sudah di depan mata, lawanlah. Kejayaan menanti kita, kejayaan menanti kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi. Ayo kita ulang-ulang salawatnya. Allah Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi
العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وصغرها وكبرها واستر عيوبنا واستر صدورنا وأحسن أخلاقنا ونور قلوبنا واجعل قلوبنا محبة لنبيك محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. اللهم افتح علينا فتوح الآرفين واجعلنا من العاملين المخلصين الصابرين بجاه النبي الكريم. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في الأمور وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة إلا الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا إلا الحساب وأمانا من العذاب وجوازا على صراط ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا ربي يا رحيم يا عاجل العاجلين. اللهم احفظنا واحفظ المسلمين من الكورونا وغيرهم والامراض والسقام يا ربنا يا كريم بجاه النبي الكريم. الفاتحه الى ارواحنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وازواجه وذريته وحل بيته والى ارواح الاولياء والانبياء والصالحين والشهداء وكل الشهداء في البدن والاخر والى ارواح عزوز الشريف وخريجه بنت مصطفى السقام والحبيب مصطفى السقام والى ارواح والدينا والديكم وعمادنا وعمادكم وعماد المسلمين عما جميعا ان الله يتكسب برحمه والمغفره انه يأتي درجات في الجنه ويكثر مندوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا ينفعنا بمن بركه اسرارهم وانوارهم وعلومهم ونفعت في الدين والدنيا والاخره الى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحه. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.